Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita akan bahas buku SSPE 2 ya. Dan kali ini kita akan bahas materi TWK halaman 34. Dan nanti untuk materi tiunya itu akan dibahas oleh Mbak Mel ya. Soal nomor 31. Ide pokok bacaan di atas adalah, ingat adik-adik, soal seperti ini sering keluar ya. Ide pokok atau kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf. Jadi untuk nomor 31 itu jelas jawabannya adalah pendidikan soal kelautan. Jadi opsi A jawabannya ya. Next, nomor 32. Kesimpulan isi paragraf tersebut. Nomor 32 ini, paragraf ini adalah termasuk paragraf induktif, sehingga kesimpulan dari paragraf tersebut adalah reboisasi hutan Wonodadi. Jadi opsi C jawabannya. Next, nomor 33. Perbaikan istilah kata yang tercetak miring dalam paragraf tersebut. Ini ada kata ekspor, aksesoris, dan ada kata modis. Perbaikannya adalah diekspor, aksesoris, dan mode. Jadi jawabannya untuk nomor 33 adalah B. Next, nomor 34. Paragraf tersebut termasuk dalam jenis paragraf. Jadi nomor 34 ini, paragraf ini termasuk ke dalam jenis paragraf deskripsi karena menggambarkan suatu secara detail mengenai kondisi Sungai Ciliwung. Jadi untuk nomor 34 jawabannya adalah E. Next ke nomor 35. Pemakaian tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat. Jadi tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam satu pemerincian, kemudian tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat, kemudian tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Untuk nomor 35, pemakaian tanda koma yang tepat itu adalah ada pada opsi A. Ini termasuk ke dalam tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Kemudian opsi B, C, D, E itu termasuk ke dalam induk kalimat saja. Next, nomor 36. Penulisan judul yang benar. Nah, ini juga sering keluar adik-adik. Yang harus kita ingat adalah kata hubung tidak menggunakan huruf kapital. Jadi kata hubung itu ada kata dalam, di, kemudian ada kata maka, dari juga termasuk ya. Jadi yang tepat itu adalah nomor 36 adalah opsi D. Opsi A itu letak salahnya adalah kata dalam. Ini seharusnya D-nya huruf kecil. Kemudian opsi B itu letak salahnya adalah kata pada. Ini seharusnya huruf besar ya, P-nya. Kemudian opsi C letak salahnya adalah kata kembali, K-nya huruf besar. Kemudian yang sudahnya juga huruf besar. Kalau opsi E itu adalah kata di-nya yang huruf kecil. Next, nomor 37. Penulisan huruf miring yang tepat terdapat pada kecuali. Ini jadi yang bukan. E. coli adalah bakteri yang tinggal dalam usus manusia. Jadi E. coli ini itu adalah nama asing ya, jadi itu menggunakan huruf miring. Jadi opsi D jawabannya ya untuk nomor 37. Jadi untuk opsi A itu sudah benar ya, sutasomanya yang huruf miring. Kemudian opsi B juga sudah benar, kitab.
Opsi C juga sudah benar, ini nama huruf Latin ya. Kemudian opsi E itu juga sudah benar ya. Next, nomor 38. Penulisan kalimat yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang benar itu adalah ada pada opsi D. Joko Widodo adalah seorang presiden. Opsi A itu letak salahnya adalah pada katanya, jadi huruf K-nya itu menggunakan huruf kecil. Kemudian opsi B itu letak salahnya adalah kata Raden, dan Ajeng ya. R-nya huruf besar, A-nya huruf besar karena nama orang menggunakan huruf kapital. Opsi C letak salahnya adalah Inggris ya, kata I-nya ya. I-nya seharusnya menggunakan huruf kecil. Kemudian opsi E itu letak salahnya adalah bukan pakai tanda titik ya, cukup menggunakan tanda petik 2. Nomor 39. Penulisan singkatan maupun akronim yang kurang tepat. Yang kurang tepat, Undip, Universitas Diponegoro, itu sudah benar ya, akronim. Kemudian atas nama AN itu juga benar ya. Wakapolri itu sudah benar karena akronim itu huruf awalnya saja yang huruf besar. Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, itu sudah benar ya, I-nya yang huruf besar. Jadi yang kurang tepat itu adalah opsi C. Next, nomor 40. Kata-kata di bawah ini yang penulisannya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia adalah miliar, seharusnya miliar ya, tidak pakai Y ya. Nanti ini bisa adik-adik baca ya untuk waktunya ya, biar sedikit. Jadi nomor 40 itu jawabannya adalah E. Varietas utang intermezzo. Lanjut ke nomor 41. Di bawah ini yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU nomor 24 tahun 2003 adalah alat bukti itu ada mulai dari surat, keterangan saksi, ahli, para pihak, petunjuk alat bukti, termasuk informasi ya. Jadi opsi nomor 41 itu yang tepat adalah opsi D. A, B, dan C itu benar. Lanjut nomor 42. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda menurut Perjanjian Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas nama Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi jawaban untuk nomor 42 itu adalah B. Ini nanti bisa dibaca lagi ya adik-adik ya. Isi Perjanjian Linggarjati itu ada 4. Nomor 43. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari demokrasi parlementer ya, yang dulu sempat berlaku Indonesia. Ciri-cirinya adalah presiden sebagai kepala negara, ada eksekutif bertanggung jawab, ada kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif, hak prerogatif eksekutif ditunjuk oleh legislatif, menteri pertanggungjawaban pada legislatif. Jadi nomor 43 itu jawabannya adalah E. Peran militer semakin kuat. Itu yang bukan. Karena ini termasuk ke dalam ciri demokrasi terpimpin. Nomor 44. Asas jus soli merupakan asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan kelahiran.
Jadi jawaban untuk 44 itu adalah opsi B. Lanjut nomor 45. Perjanjian secara resmi mengakhiri Perang Dunia I itu adalah perjanjian Treaty of Versailles ya. Jadi opsi B jawabannya. Lanjut nomor 46. Peristiwa besar yang memaksa berakhirnya Perang Dunia Kedua adalah dijatuhkannya bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Nama atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki adalah Patman ya, yang dijatuhkan di Nagasaki. Kalau yang dijatuhkan pada Hiroshima itu namanya Little Boy. Jadi untuk 46 jawabannya adalah D. Nomor 47. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang 1945 pasal. Jadi untuk nomor 47 ini jawabannya adalah opsi C ya. Pasal 28C ayat 1. Mohon maaf ya, opsi D jawabannya ya, pasal 28C ayat 1. Jadi ini nanti bisa dibaca kembali ya adik-adik, bunyi pasal 28A, 28B ayat 1, 2, kemudian pasal 28C ayat 1 dan 2. Nomor 48. Usulan dasar negara tersebut dikemukakan oleh, ingat ini ada kata persatuan. Yang ada kata persatuan yang mengemukakan itu adalah Supomo ya. Jadi jawabannya untuk 48 adalah C. Nomor 49. Pada 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengeluarkan batas zona ekonomi eksklusif atau disebut ZEE ya. Indonesia sepanjang 200 mil dari laut ya, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 50. Dalam sidang umum kedua MPR yang dilaksanakan di Bandung pada 15 Mei sampai 22 Mei 1963 menghasilkan 2 ketetapan. Salah satunya mengenai pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Ketetapan MPR tersebut yaitu ada pada ketetapan MPR nomor 3 ya, MPRS 1963. Jadi opsi C. Ini bisa dibaca ya, yang menggunakan tinta merah. Next, nomor 51. OPEC didirikan oleh 5 negara pengekspor minyak bumi yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Indonesia menjadi negara anggota OPEC pada tahun 1962. Itu bertepatan dengan negara Libya ya, Indonesia masuk negara OPEC. Jadi jawabannya adalah opsi B.
Lanjut ke nomor 52. Berikut yang bukan merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu 1955. Yang bukan adalah Partai Kristen Indonesia. Jadi jawabannya adalah opsi E. Jadi dari Partai PNI, Masyumi, Partai NU, PKI itu mendapatkan suara terbanyak. Lanjut nomor 53. Pada 13 Oktober 1945 terjadi peristiwa di sebuah hotel di mana oknum penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya hotel tersebut diserang oleh para pemuda sehingga menimbulkan korban jiwa. Peristiwa tersebut merupakan awal terjadinya pertempuran Medan area ya, di mana barisan pemuda dan Tentara Kesatuan Republik Indonesia bertempur melawan Sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Jadi jawabannya itu adalah B. Bandung Lautan Api itu tidak mungkin ya, itu peristiwa kebakaran terbesar. Agresi militer Belanda 1 itu perang antara blok poros ya, blok sentral blok sentral dengan Sekutu. Kemudian kalau perang agresi militer Belanda 2 itu blok poros dengan Sekutu. Next, lanjut nomor 54 ya. Berikut penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masalah Orde Baru. Jadi penyimpangannya terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, berbagai lembaga kenegaraan, pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, terjadi monopoli, pembatasan hak-hak politik, pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, terjadi KKN ya. Untuk nomor 54 jawabannya adalah opsi C, adanya pengekangan terhadap hak demokrasi masyarakat. Lanjut nomor 55. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan negara tanpa rahasia ya penyelenggaraannya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintah, yaitu prinsip keterbukaan ya. Jadi itu artinya adalah tanpa rahasia ya, tidak tertutup, transparan. Nomor 55 itu jawabannya adalah B. Lanjut nomor 56. Pada tanggal 11 Juli 1945, dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar. Berikut yang bukan merupakan panitia perancang undang-undang. Yang bukan adalah opsi E ya, Abi Kusno Djokro Sujoso ya. Ini adalah anggota-anggota panitia kecil ya dari Supomo, Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Singgi, Agus Salim, dan Sukiman. Lanjut nomor 57. Perencanaan pada masa pemerintahan Orde Baru dikenal dengan revalita ya. Meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan yang menekankan pada bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam tahap berikutnya merupakan tujuan pada revalita pertama. Jadi jawabannya adalah opsi A. Jadi ini nanti bisa adik-adik baca ya tujuan dari revalita kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lanjut nomor 58. Sifat hakikat negara menurut Profesor Miriam Budiarjo ada 3, yaitu sifat memaksa, monopoli, dan sifat mencakup semua. Jadi nomor 58 jawabannya adalah opsi A.
Lanjut ke nomor 59. Berikut merupakan ketentuan mengenai menteri yang diatur pada bab 5 tentang Kementerian Negara dalam pasal 17 UUD 1945, kecuali ini yang bukan ya. Yang bukan adalah opsi E. Setiap menteri diangkat dan dibentuk oleh MA. Sementara di sini menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden ya, yang sesuai dengan Kementerian Negara dalam pasal 17 UUD 1945. Lanjut nomor 60. W. Gardner dalam A.C. Kafur 1997 menyatakan kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok. Berikut sifat pokok yang memiliki makna bahwa kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Yaitu sifat ini termasuk ke dalam sifat permanen ya, karena di sini ada kata kedaulatan itu tidak akan, kekuasaan itu tetap ada ya selama negara itu berdiri. Nah ini ya, jadi opsi B jawabannya ya untuk nomor 60. Lanjut ke nomor 61. Pancasila dikenal sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Kata ideologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1796 oleh Antonio de Stud de Traki ya. Jadi jawabannya itu adalah opsi A. Ini dia menganggap bahwa kata ideo itu yang mengacu pada gagasan dan logi mengacu pada logos atau logika. Nomor 62. Borobudur adalah candi terbesar di Indonesia, dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga ya, dari kerajaan Sailendra, termasuk dalam kerajaan Sriwijaya pada saat pusat kekuasaannya di Pulau Jawa. Jadi jawabannya adalah opsi B. Lanjut nomor 63. Operasi yang dilancarkan oleh pasukan TNI untuk menghadapi pasukan DI atau TII dan menangkap Kartosuwiryo adalah Operasi Pagar Betis. Jadi jawabannya adalah opsi B. Jadi ini nanti bisa dibaca ya adik-adik untuk Operasi Jaya Wijaya, Operasi Trisula, Operasi 17 Agustus, kemudian Operasi Merapi. Lanjut nomor 64. Prasasti Kalasan itu pada tahun 778 Masehi menyebutkan tentang seorang raja yang berhasil membujuk Rakai Panangkaran untuk mendirikan bangunan suci. Jadi jawabannya itu adalah opsi A. Jadi bangunan suci yang dimaksud itu adalah Candi Kalasan. Soal terakhir, soal nomor 65. Tokoh yang mengusulkan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya adalah Otto Iskandar Muda ya, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah opsi C. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Kita harus yakin aja usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kita harus tetap berusaha adik-adik. Insya Allah usaha akan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.